Ya, oke, thank you buat waktunya nih siang hari ini mau nyempetin di program kita BTB Behind the Beans. Kenapa Pak Fahmi kita undang untuk berbagi sharing di sesi kali ini? Karena kita lihat Pak Fahmi cukup aktif ya di area Papua terutama ya, jadi area timur kita itu cukup aktif. Nah, kita penasaran nih sebenarnya bagaimana sih Pak Fahmi ini bisa ada di dalam industri kopi ini, awal ceritanya gitu, kemudian sampai serius, kemudian bahkan menjadi pekerjaan profesional ya. Pak Fahmi terlihat rajin banget gitu loh, datang ke semua event kopi, kemudian terus belajar. Karena saya lihat nih di postingannya, boleh nggak nih Pak Fahmi di-sharingkan ceritanya, kemudian ya mungkin tipsnya buat kawan-kawan lain nih untuk menyemangati atau bahkan memotivasi supaya mereka bisa sukses seperti Pak Fahmi. Oke, siap. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Fahmi dari Kopi-Kopi Sorong, Papua Barat Daya. Oke. Kopi-Kopi Sorong ya? Iya, Kopi-Kopi Sorong. Jadi, awal pertama kali terjun dunia kopi itu sebenarnya, apa ya, mulai dari tahun 2015-an lah. Cuman, itu masih kopi-kopi biasa, kopi tubruk yang tradisional dan segala macam. Sering-sering nongkrong aja, biasa nongkrong. Akhirnya karena teman-teman habitnya itu di Papua atau wilayah timur itu belum bagus habit kopinya, masih banyak yang masih ke arah miras atau something negatif lah ya, minuman-minuman beralkohol dan lain-lain. Cuman akhirnya mau sampai kapan gitu terus kan. Akhirnya beralih ya, cobalah kita cari tongkrongan positif dari keseringan ngopi ya, coba aja buat ngopi. Makin lama makin penasaran. Pernah dikasih coba, awalnya dikasih coba Arabica dari wilayah Sulawesi. Kok rasanya beda gitu kan, beda dengan apa yang biasa kita konsumsi, yang notabene Robusta, yang kita tahu Robusta dengan grade yang kopi pahit gitu ya. Iya, kopi pahit. Kalau nggak pakai gula nggak enak gitu ya. Iya, nggak pakai gula nggak enak, atau nggak pakai susu nggak asik lah gitu. Yes. Akhirnya penasaran. Wah, di kesempatan selanjutnya dikasih coba lagi dari Sumatera. Loh, kok beda lagi dengan yang Sulawesi? Rasanya banyak gitu ya, beda-beda ya. Beda-beda. Oke, menarik. Nah, itu akhirnya awal ketertarikan saya buat, loh, ternyata kopi itu bukan cuma itu aja. Rasanya ada yang lebih kompleks, ada yang lebih floral, spicy dan lain-lain. Nah, akhirnya coba kita ubah kebiasaan kita, yang teman-teman yang di sini, kita coba mulai habit baru, habit ngopi yang notabene di wilayah timur sendiri, khususnya Papua ini, pada saat itu belum banyak, belum sebesar habit ngopi seperti wilayah-wilayah kota besar itu, wilayah barat khususnya. Akhirnya tuh mulai rintis kopi-kopi itu di 2016 ya, berarti lama ya. 9 tahun ya, alhamdulillah sudah 9 tahun. Cuman pada saat itu masih belum, ya karena rasa penasaran, akhirnya coba di wilayah Sorong itu kan roasteringnya masih sedikit, masih terbilang bisa dihitung jari lah. Nah, kemudian saya pengen buat sesuatu yang otentik dari saya sendiri gitu loh. Bisa nggak kita ngulik-ngulik, cari yang berbeda dengan roastery lain. Akhirnya mulai terjun roastery di akhir tahun 2016 dengan alat seadanya. Ya, mungkin dari kuali dulu yang manuala, kemudian pernah waktu itu sempat ngulik buat apa sih namanya, mangkok stainless itu digabung dua, terus dilubangi supaya membentuk seperti drum gitu ya. Oke. Iya. Cuman karena keterbatasan ilmu, ya ngasal aja, ya akhirnya ujung-ujungnya gosong juga. Terus coba lah, paling nggak boleh mencoba. Terus inisiatif kan, kita mau belajar di wilayah timur itu mau belajar susah.
kita keterbatasan informasi Masih. dan ya keterbatasan informasi dan juga mau belajar atau sharing sama siapa, sedangkan roastery yang lain juga banyak yang otodidak. Nah, akhirnya coba-coba cari informasi, akhirnya di ngide waktu itu 2017 awal coba-coba ya ngikut kelas di luar. Nah, di Jakarta waktu itu akhirnya punya ilmu sedikit-sedikit, kemudian coba diterapin, upgrade pelan-pelan mesinnya, kemudian ya itu setelah masuk itu mulai banyak kendala baru yang mulai ini after sekolah, after kelas itu, mulai dari manajemen, kemudian sourcing base, pengiriman dan lain-lain lah. Akhirnya sampai sekarang ya terus ngulik sih. Alhamdulillah sekarang sudah mulai dapat ketemu alurnya, dan sampai sekarang alhamdulillah masih jalan sekarang. Sudah mulai enjoy lah ya sekarang dengan dunia roastery dan bisnisnya ya. Keren. Saya coba recap ya Pak Fahmi ya. Jadi berangkat dari 2016 berarti ya. Ketertarikan dan mulai masuk di dalam industri kopi. Kerinduan sederhananya sebenarnya adalah karena melihat di sekeliling Pak Fahmi waktu itu di daerah Pak Fahmi mungkin ada budaya minuman alkohol, sehingga kita coba tawarkan satu budaya baru yang lebih baik lah daripada alkohol itu sendiri. Nah, kemudian punya pengalaman unik untuk ternyata pada saat gue cicipin kopi Arabica dari Sulawesi, rasanya beda ya dari kopi yang gue kenal gitu. Ternyata nggak cuma bitter, nggak cuma pahit gitu. Akhirnya jadi kejebak lah ya. Ada istilah di dunia kopi apa? Kejebur air hitam ya. Tenggelam ya, that's kopi ya. Tapi keren banget 2016, 9 tahun perjalanan. Nah, dari semua nih, Pak Fahmi kalau boleh sharing nih, rahasia dapurnya. Dari seluruh industri roastery kopi, kita tahu kan dari atas ke bawahnya itu punya tantangannya masing-masing ya. Green bean sourcing contohnya, di mana beli dengan sourcing yang terpercaya untuk bahan baku, kemudian konsistensi pada saat roasting, kemudian masih harus dihadapi lagi dengan bagaimana menjualnya, kemudian masih lagi harus menjaga mungkin stok inventory, pemilihan, masih lagi dituntut harus belajar dan update terus ya terkait dengan tuntutan peminum kopi modern sekarang kan luar biasa ya. Jadi kan si roastery-nya juga harus terus belajar. Nah, dari semua itu Pak Fahmi, mana yang paling challenging menurut Pak Fahmi? Untuk yang paling challenging sampai sekarang itu adalah mencari sourcing beans Papua yang daerah sekitar Papua sendiri. Itu paling challenging. Kenapa bisa dibilang challenging? Pertama, kita tidak punya resource-nya terbatas. Kemudian koneksi ke sana itu cukup memakan biaya. Jadi kalau kita mau visit ke kebun atau misal transportasi problem. Ya. Kemudian komunikasi dengan masyarakatnya juga agak sulit. Tapi makin kesini, alhamdulillah ada beberapa teman prosesor, kemudian teman-teman petani, kita sudah mulai jalin komunikasi. Teman-teman juga bersedia untuk menyuplai tidak banyak, tapi cukup buat roastery kecil. Di sisi lain, di sini saya juga membantu buat kenalin beans Papua. PR terbesar saya di sini buat ngenalin beans Papua itu sendiri, karena orang datang ke daerah kami kok minumnya kopi Gayo, kopi Sulawesi, kopi Flores, kopi Jawa. Nah, padahal kita tahu Papua, padahal kita tahu Papua yang sudah dikenal dunia itu ada Wamena, betul ya? Ada banyak banget gitu loh, betul, lokal betul. Jadi sekarang sudah punya target dan kerinduan baru lah ya untuk mengenalkan kopi Papua yang
Mohon, kopi Papua itu bagus, kopi Papua itu punya potensi gitu, jadi ada beban dan kerinduan lah sekarang yang Papua. Keren. Benar. Keren. Nah, itu challenging-nya itu karena masih di situ, terus kemudian biaya transportasi dan pengiriman kita masih terbilang tinggi sekali dibanding wilayah-wilayah Jawa dan Sulawesi. Nah, kemudian dari segi transportasi atau pengiriman dari pedalaman ke daerah kota, ya rata-rata pakai pesawat, jadi biaya costingnya nggak cukup tinggi. Nah, kemudian PR yang lain itu sebenarnya yang dunia tahu atau Indonesia tahu tuh garis besarnya kopi Papua cuma Wamena kan. Betul. Nah, sedangkan Papua yang paling dikenal kan. Betul. Paling dikenal. Sedangkan Papua itu ada lebih dari 30 origin. Wow, dari 30 tempat berbeda. Origin penghasil kopi gitu ya. Penghasil kopi, kemudian Menarik. Varietasnya hampir sama dan rata-rata varietas luar tipika. Dan itu tipika. Ya, rata-rata tipika, dan itu tiap daerah, tiap origin itu walaupun varietasnya hampir sama, tapi testotnya beda-beda. Oke, ya karena karena prosesing di sana sendiri sudah cukup oke lah ya. Karena kan saya lihat ada banyak kawan-kawan yang datang untuk sharing gitu sama kawan-kawan petani di Papua. Kemudian sekarang Papua sudah mulai merata kan akses untuk informasi, internet dan teknologi gitu kan. Saya pikir itu akan jadi percepatan sih Pak Fahmi. Tapi keren lah, kerinduan untuk membawa kopi Papua dikenalkan kembali, jadi tidak cuma Wamena, ada 30 origin dari Papua. Varietasnya varietas mewah ya, kalau kita di dunia roastery kita tahu varietas tipika adalah varietas mewah. bahan baku baik gitu. Jadi kalau daging ya daging baik lah gitu ya. Keren. Nanti kita tunggu ya di next pertemuan kita untuk kita dicobain nih beats dari Papua. Ada pertanyaan lanjutan sedikit lagi nih Pak Fahmi ya. Pengalaman bagaimana Pak Fahmi berkenalan dengan mesin Tan & Black, kemudian penggunaan selama ini, kemudian kenapa alasan memilih Tan & Black gitu loh untuk berinvestasi di alat bantu di dunia roastery. Kemudian fitur-fitur apa, kemudian ya kita tahu mesin kita itu bukanlah mesin yang sempurna. Nah, kita mau dengar nih dari Pak Fahmi, kira-kira fitur apa yang harus ditambahkan atau apa yang harus kita perbaiki, mungkin layanan after sales, kemudian kemudahan maintenance or something lah gitu. Kita mau dengar dari Pak Fahmi secara jujur gitu. Boleh ya Pak Fahmi? Oke, boleh. Oke, terima kasih. Ini kesan pertama pakai Tan & Black ini, tahu informasinya 2023 Tan & Black mulai produksi ya. Betul. Pak Fahmi adalah saya pikir 3 orang pertama yang menggunakan mesin Tan & Black di versi-versi awal gitu. Jadi kenapa saya akan terus mengingat Pak Fahmi, karena ya saya harus mengapresiasi siapapun itu yang mau mensupport karya anak bangsa gitu, produk lokal gitu. Kita tahu lah produk lokal kita tidak sempurna, tapi kita berusaha terus belajar untuk alat bantu yang ideal, terutama ya lokal. Makanya kita perlu dengar masukan dari Pak Fahmi, apa yang harus kita improve, karena Pak Fahmi lah pengguna akhir yang terus berkutat tuh dengan alat bantu, tidak seperti kami gitu. Makanya kita perlu dengar deh input masukan. Oke, jadi 2023 kenal dengan Tan & Black. 2023 kenal Tan & Black itu mulai informasi dari internet, berseliweran di Instagram, sosmed ya. Kemudian di fase itu juga saya sudah mulai waktunya untuk upgrade. Sudah mulai tidak karena kapasitinya udah mulai kedodoran ya sama orderan ya. Bukan cuma kedodoran sama orderan, tapi ada juga kapasitas yang kecil, kemudian sudah mentok dengan mesin yang lama. Yang notabene kita nggak bisa beli lagi dari situ. Informasi dari Tan & Black sudah mulai berseliweran, akhirnya mulai nabung. Oke, waktunya nabung, kita upgrade
upgrade, melihat spesifikasi, kemudian fitur-fitur yang dijabarkan di sosmednya. Saya melihat, ini saya rasa mesin yang ideal pada saat itu yang akan saya pakai. Sudah masuk dalam kriteria mesin roasting impian. Dan di sisi lain itu buatan Indonesia. Mesin buatan Indonesia, dan harganya di waktu itu masih terbilang masih terjangkau. Buat saya, buat kami, dari survei price list harga mesin roasting Tan & Black masih terjangkau di fase itu. Kemudian mantap, harus beli, wajib. Kemudian wajib, kemudian coba kontak-kontakan, kemudian melihat fitur cocok, akhirnya kejadian beli, kemudian dicoba. Saya rasa fiturnya sangat membantu sekali, apalagi kita yang mulai dari mesin yang bisa dibilang mesin yang sederhana, kemudian masuk ke fitur yang tombol-tombol mekanikal lah. Tombol-tombol, kemudian fitur-fiturnya cukup membantu karena di sini di mesin roasting sebelumnya saya tidak menggunakan termometer yang digital, hanya analog. Dan di sini terbantu dengan itu, kemudian bisa dikonek dengan artisan. Nah, itu yang membantu saya untuk mencapai konsistensi roasting dan juga ngulik pembelajaran baru pembelajaran profiling. Kemudian di sisi lain kapasitasnya yang mumpuni, jadi saya terbantu dari segi produksi. Kemudian di sisi lain Pak Fahmi satu hari pernah disiksa berapa lama, Pak? Maksudnya lagi orderan numpuk nih, pokoknya fulfill orderan dulu deh, berapa batch gitu, Pak? Bisa sampai 20 batch. Wow, 20 batch dengan rate 5 kilo per batch-nya. Yes. Dengan rate 5 kilo per batch-nya, alhamdulillah ya aman. Di sisi lain, kedepannya paling upgrade buat kontrol fire, digital paling biar buat ngejar, karena kan adjustment knob putar kita nggak bisa tahu seberapa besar energi yang dipakai. Nah itu, kemudian kalau untuk kontrol airflow dan segala macam kan kita bisa hitung presentasinya. Betul. Itu aja. Terus ini masukan sih, saya rasa untuk kapasitas 5 kilo ini saya rasa cooling bin-nya kurang mumpuni. Kurang mumpuni ya, kurang cepat untuk mendinginkan. Kurang cepat, iya benar. Karena pengalaman saya mungkin karena di sini juga suhunya cukup panas, makanya tidak membantu mempercepat pendinginan. Gitu. Jadi harus bantu kipas. Nanti kita coba upgrade motor. Fiturnya mungkin dikasih wide, agak lebaran dikit, mungkin biar lebih untuk si cooling nya ya. Biar tidak terlalu penumpukan terlalu tinggi, akhirnya pendinginannya agak cukup lambat. Kurang maksimal. Iya, kurang maksimal. Kalau terkait dengan pelayanan after sales, saya perlu masukkan nih, tim kami saat ini tuh cukup membantu atau tidak pada saat misalnya ada problem atau ada kendala yang ditemui itu yang penting ya, karena kan kita tidak hanya jual alat gitu ya, tapi ada hubungan jangka panjang. Nah, ini yang menjadi konsennya dari Tan & Black. Saya konsen banget terhadap perlakuan tim saya atau respon tim saya kepada konsumen. Nah, saya perlu masukan nih dari Pak Fahmi. Oke, ini poin penting. Sebenarnya dari sebuah penjualan atau sebuah produk yang kita beli itu, ini adalah poin yang paling penting. Jadi kadang saya menyarankan teman-teman tidak usah beli brand luar, tidak usah beli brand impor. Kenapa? Brand lokal aja yang kita butuhkan. Daerah timur apalagi adalah after sales-nya. Pihak responsif dari pihak Tan & Black ketika kita membeli produknya cepat sekali. Jadi ada sedikit kendala atau kita kontak pihak Tan & Black, selalu cepat respon, kemudian cepat
problem solvingnya. Nah, jadi saya sarankan ke beberapa teman-teman kemarin waktu mau upgrade mereka cari referensi buat beli alat atau apa segala macam, ya saya sarankan ke Tanenberg aja, karena masih Indonesia, masih pakai bahasa Indonesia, intinya itu masih pakai bahasa Indonesia, gampang dimengerti, ya. Kemudian apa sih namanya, cepat, responnya cepat. Saya senang gitu, maksudnya bisa mendengar langsung dari Pak Fahmi bahwa tim kita itu bisa merespon dengan cepat. Kemudian tim kita, maksudnya solusinya itu bisa langsung pas respon, karena area timur itu cukup problem ya. Misalnya nih, jika responnya kurang cepat atau ada pergantian dari part, kalau responnya aja nggak cepat, nanti partnya kapan sampai, akhirnya akan berpengaruh terhadap produktivitas daripada roster itu sendiri kan. And then by the way, saya mau ngucapin thank you karena kita mendapatkan banyak apa namanya, chatting yang masuk untuk menanyakan mesin Tanenberg, terutama dari daerah timur, dan semua bermuara ke satu nama, Pak Fahmi gitu loh. Jadi kita mau thank you banget gitu, udah direkomendasikan gitu semuanya. Ya. Siap, terima kasih kembali Pak. Saya terbantu sekali dengan mesin-mesin seperti ini, apalagi dibantu dengan mesin sampling. Kemudian kita Pak Tanya sendiri sudah mau bantu sharing-sharing sama teman-teman di sini soal apa item-item yang diperlukan seorang roster, kayak apa sih namanya, density, kemudian acrometer dan segala macam. Itu salah satu faktor yang mempengaruhi konsistensi kita untuk belajar roasting lebih baik lagi, perbaiki kualitas kita yang ya semoga kedepannya pemerataan ilmunya itu dapat dari barat sampai timur gitu. Dan saya yakin lah Pak Fahmi punya kapasitas untuk men-sharing terkait dengan perkembangan teknologi atau sains daripada kopi di area timur, karena saya yakin dan percaya 30 origin dari Papua nggak mungkin nggak ada pengganti atau tandeman produk tambahan untuk Papua Wamena yang kita kenal saat ini gitu. Dan saya yakin banget. And then Pak Fahmi, saya tahu banget Pak Fahmi itu suka banget ngulik-ngulik, nggak cuma roasting tapi juga brewing. Nah, kita punya satu produk terobosan yang saya mau kasih ke Pak Fahmi sebagai orang pertama yang nyoba, karena nanti kita ada program campaign berani nggak eksplorasi test note kopimu pada saat dia dingin gitu. Sebentar, ambil boleh tolong dibantu tim diambil ya, ini ada di sini produknya. Yes, nah ini Pak Fahmi, jadi kita ada produk namanya Turbo Cold ini sebentar. Nah, ini Turbo Cold ini adalah mug tumbler. Nanti pertama kali kita akan masukkan ke dalam freezer selama 8 jam. Setelah itu kita bisa gunakan sampai dengan 2 kali kalau untuk seduhan manual 15 gram rasio 1:15 225. Buat waktunya, thank you, buat sharingnya, thank you juga buat apresiasinya. Saya pikir kayaknya kita tidak melakukan selebay itu deh. Maksudnya Pak Fahmi sampai merekomendasikan kita, bilang tim kita fast respon dan lain sebagainya. Rasanya kita nggak se-perfect itu Pak Fahmi. Tapi tolong tidak. Tapi itu benar. Tapi itu benar. Jadi mau bilang fast respon dari beberapa tempat yang saya coba hubungin, dari pihak TB yang paling cepat responnya. Kemudian yang paling berasa sekali karena di after sales-nya saya itu lagi kita masuk industri ini harus bergerak cepat. Kemudian kalau misal responnya lambat, otomatis pekerjaan kita juga terganggu. Dari situ itu bukti nyata. Pasti terganggu. Betul. Itu bukti nyata. Jadi sebenarnya itu yang menjadi titik acuan saya kenapa merekomendasikan Tanenberg. Oke. Jadi thank you sebelumnya. Thank you banget ya. Saya pikir kita belum melakukan se-excellent itu, tapi thank you banget. Itu jadi motivasi kami untuk terus lebih baik Pak Fahmi. Tapi tolong diingatkan lagi, jika ada layanan after sales, komunikasi product knowledge dan lain-lain dari tim kami atau dari Tanenberg yang tidak
tidak berkenan, tolong langsung di-report ke saya Pak Fahmi. Ya, kita chatting-chattingan gitu, tolong di-report. By the way, thank you buat Pak Fahmi siang hari ini waktunya. Thank you. Doa saya dan saya tunggu 30 origin dari Papua, salah satu yang Pak Fahmi bilang ini kopi layak untuk kita bawa. Saya tunggu sampelnya gitu. Tunggu. Ada senyum ya? Semoga bulan depan ya. Semoga bulan depan kalau ada rezeki saya ke Jakarta, saya bawa sampling. Ada beberapa simpan beberapa origin dan ada beberapa proses. Nanti kita coba ngulik-ngulik sana. Boleh. Nanti saya undang beberapa kawan-kawan untuk ikut mencicipi. Nanti kita dokumentasikan, nanti kita coba sharingkan kerinduan Pak Fahmi untuk kopi Papua. Dikenalkan. Ya. Siap, mantap. Thank you ya Pak Fahmi ya buat waktunya ya. Sekali lagi thank you. Bye bye, sampai jumpa di Jakarta. Oke.